Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone and good morning sir. So we are from group 2 from English Education 2002 class 3. We'll be continue the next material is about hakikat belajar dan pembelajaran. Me, Andiris Kaknyavia as the moderator and the second speaker, Inaya Salsabila as the first speaker, and the last is Andi Baso Nakasawa as the last speaker. So let's move to the next slide. So in the table of contents, we are going to explain 5 points. The first is hakikat belajar, the second is hakikat pembelajaran, the third is tujuan belajar dan pembelajaran, the fourth is ciri-ciri belajar dan pembelajaran, and the last is perbedaan belajar, pembelajaran, pengajaran, pembelajar, dan pembelajar. So let's move to the first material. Nah, Salsabila, times is yours. Hakikat belajar dan pembelajaran. Belajar menurut KBBI adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Pada hakikatnya, belajar merupakan aktivitas yang utama dalam serangkaian proses pendidikan di sekolah. Hal ini dapat dipahami karena berhasil atau tidaknya tujuan pendidikan adalah dominan bergantung pada bagaimana proses belajar mengajar itu berlangsung. Tahapan dalam belajar tergantung pada fase-fase belajar, dan salah satu tahapannya adalah yang dikemukakan oleh Whiting, yaitu tahap acquisition, yaitu tahap perolehan informasi, tahap storage, yaitu tahap penyimpanan informasi, tahap retrieval, yaitu tahap pendekatan kembali informasi. Perubahan perilaku yang disebabkan oleh hasil belajar ialah ada perubahan kognitif, yaitu kawasan yang berkaitan dengan aspek intelektual yang diukur dengan pikiran, terdiri dari knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, dan evaluation. Yang kedua adalah afektif. Afektif itu berkaitan dengan aspek emosional seperti perasaan, minat, sikap, kepatuhan terhadap moral, terdiri dari penerimaan, sambutan, penilaian, pengorganisasian, dan karakterisasi. Yang ketiga adalah psikomotor, berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan yang melibatkan fungsi sistem syaraf dan otot, dan fungsi psikis, terdiri dari kesiapan, meniru, membiasakan, dan adaptasi. Selanjutnya adalah hakikat pembelajaran, suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa sehingga tingkah laku peserta didik berubah ke arah yang lebih baik. Proses pembelajaran adalah sarana dan cara bagaimana suatu generasi belajar, atau dengan kata lain, bagaimana sarana belajar itu secara efektif digunakan. Pada hakikatnya, pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Thank you Inaya. So I want to continue the next material is about tujuan belajar dan pembelajaran. So yang pertama tujuan instruksional, tujuan pembelajaran dan tujuan belajar. Jadi pendidik itu merumuskan tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Tujuan instruksional khusus atau TIK atau tujuan pembelajaran khusus atau TPK juga disebut sebagai sasaran belajar mahasiswa. Tujuan instruksional atau pembelajaran khusus TIK atau TPK mempertimbangkan pengetahuan awal dan kebutuhan belajar mahasiswa. So, yang kedua itu mahasiswa dan tujuan belajar. Jadi, mahasiswa adalah subjek yang terlibat dalam kegiatan belajar mengajar di kampus. Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa mengalami tindak mengajar dan merespon dengan tindak belajar. Jadi mahasiswa itu mengalami suatu proses belajar. Dalam proses belajar tersebut, mahasiswa menggunakan kemampuan mentalnya untuk mempelajari bahan belajar. Kemampuan-kemampuan kognitif, efektif, psikomotor yang diberikan dengan bahan belajar menjadi semakin rinci dan menguat. Adanya informasi tentang sasaran belajar, adanya penguatan, adanya evaluasi dan keberhasilan belajar menyebabkan mahasiswa semakin sadar akan kemampuan dirinya. Selanjutnya tujuan pembelajaran.
Tujuan pembelajaran merupakan salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pertama kali diperkenalkan oleh B.F. Skinner pada tahun 1950 yang diterapkannya dalam ilmu perilaku or behavioral science dengan maksud untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran yaitu untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Kemudian diikuti oleh Robert Major yang menulis buku dengan judul Preparing Instructional Objective pada tahun 1970 di seluruh lembaga pendidikan termasuk Indonesia. Penuangan tujuan pembelajaran ini bukan saja memperjelas arah yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan belajar, tetapi dari segi efisiensi diperoleh hasil belajar yang maksimal. Poin berikutnya yaitu ciri-ciri belajar dan pembelajaran. Yang pertama itu ciri belajar. Jadi Jamarah menyatakan bahwa jika hakikat belajar adalah perubahan tingkah laku, maka ada beberapa perubahan tertentu yang dimasukkan ke dalam ciri-ciri belajar. Yang pertama itu perubahan yang terjadi secara sadar. Ini berarti individu yang belajar akan menyadari terjadinya perubahan ini, atau sekurang-kurangnya individu merasakan telah terjadi adanya suatu perubahan di dalam dirinya. Yang kedua itu perubahan dalam belajar bersifat fungsional. Next is perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. Dalam perbuatan belajar, perubahan-perubahan itu selalu bertambah dan tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan demikian, makin banyak usaha belajar yang dilakukan, makin banyak dan makin baik juga perubahan yang diperoleh. Perubahan yang bersifat aktif artinya bahwa perubahan itu tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan karena usaha individu sendiri. Selanjutnya perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. Perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat menetap atau permanen. Ini berarti bahwa tingkah laku yang terjadi setelah belajar akan bersifat menetap, yaitu perubahan dalam belajar bertujuan dan terarah. Ini berarti bahwa perubahan tingkah laku itu terjadi karena ada tujuan yang akan dicapai. Perubahan terarah pada perubahan tingkah laku yang benar-benar disadari. Selanjutnya, yang terakhir, perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Perubahan yang diperoleh individu setelah melihat sesuatu proses belajar meliputi perubahan keseluruhan tingkah laku. Jika seseorang belajar sesuatu, sebagai hasilnya ia akan mengalami perubahan tingkah laku secara menyeluruh dalam sikap kebiasaan, keterampilan, pengetahuan, dan sebagainya. Adapun ciri dari pembelajaran, yang pertama memiliki tujuan yaitu untuk membentuk peserta didik dalam suatu perkembangan tertentu. Yang kedua, terdapat mekanisme, prosedur, langkah-langkah, metode, dan teknik yang direncanakan dan didesain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, fokus materi ajar, terarah, dan terencana dengan baik. Yang keempat, adanya aktivitas peserta didik merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Yang kelima, aktor pendidik yang cermat dan tepat. Yang keenam, terdapat pola aturan yang ditaati pendidik dan peserta didik dalam proporsi masing-masing. Yang ketujuh, limit waktu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, evaluasi, baik evaluasi proses maupun evaluasi hasil. Baiklah, saya akan melanjutkan materi terakhir, yaitu pembahasan mengenai perbedaan dari pembelajaran, pengajaran, pembelajar, dan pembelajar. Pertama, pembelajaran. Pembelajaran merujuk pada proses penerimaan, pemahaman, dan pengolahan informasi atau pengetahuan oleh individu. Pembelajaran bisa terjadi secara formal di sekolah atau lembaga pendidikan maupun secara informal melalui pengalaman sehari-hari. Kedua, pengajaran. Pengajaran yaitu aktivitas atau proses yang dilakukan oleh guru atau instruktur untuk mentransfer pengetahuan, keterampilan, atau nilai kepada para pembelajar. Ini melibatkan penyampaian materi, pengorganisasian aktivitas belajar, serta penilaian dan umpan balik. 3. Pembelajar. Pembelajar merujuk pada individu yang sedang melakukan proses pembelajaran. Pembelajar bisa merupakan siswa, mahasiswa, atau siapapun yang aktif terlibat dalam proses memperoleh pengetahuan atau keterampilan. Dan yang keempat, pembelajar. Ini merujuk pada individu yang memiliki sikap dan kemampuan untuk belajar secara mandiri. Seorang pembelajar aktif dalam mencari dan memperoleh pengetahuan baru.
baik melalui pengalaman langsung, literatur, maupun sumber belajar lainnya. So that's all from our discussion. More or less, please forgive. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.